Hampir setiap minggu saya berada di Kargo Bandara El Tari Kupang untuk menjemput dan mengantar jenazah. Nah, Suster Loren ini ke bandara itu tidak menyambut keluarga atau menyambut sanak saudara atau teman ya, tapi menyambut jenazah. Ya, pemberdayaan kami melakukan pendampingan masyarakat yang rentan menjadi korban, dan juga supaya masyarakat itu mencintai daerahnya sendiri untuk Halo, kali ini kita berjumpa lagi dengan We Channel. Kita berbicara isu besar di Indonesia, yaitu terkait perdagangan manusia yang termasuk atau tergolong profesi yang dalam hal ini seorang pekerja sosial membantu secara individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Kali ini atau pada hari ini kita kedatangan sosok atau tamu yang jauh dari Kupang NTT. Beliau yang sudah dikenal di kalangan relawan dengan sebutan Suster Kargo atau biasa disebut Suster Loren. Beliau sudah beberapa kali menerima penghargaan baik dari Kementerian Luar Negeri maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, apabila pengen tahu siapa Suster Loren, mari kita sambut Suster Loren. Halo Sus. Halo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Lagi sibuk apa nih Sus? Lagi di Jakarta, ada urusan atau bagaimana? Ya, kebetulan saya sedang ada agenda di Jakarta ya. Pertemuan Karitas Nasional di kantor KWI beberapa hari di sana. Suster itu alumni tahun berapa sih di Stisi Piduri ini, atau yang sekarang dinamakan ISTEK, Institut Sosial dan Teknologi Widuri? Itu tahun 2016 ya saya lulus dari Widuri. Oke. Strata 1? Iya. Oh, strata 1 ya. Dan menurut Suster itu keilmuan yang didapatkan di Widuri ini ada relevansinya tidak terkait dengan profesi atau apa yang dijalanin Suster sekarang? Sangat ada relevansinya ya. Karena untuk menolong orang atau menolong korban pasti ada teknik-teknik yang harus kita pakai, dan teknik-teknik pekerja sosial itu pasti akan digunakan ya, termasuk bagaimana menjaga kerahasiaan, kemudian bagaimana menjadi mediator, kemudian bagaimana komunikasi, seni komunikasi dengan pemerintah, dengan masyarakat ya. Kemudian bagaimana memberdayakan masyarakat, kita membangun relasi dengan masyarakat ya. Kemudian pendampingan sebagai konselor ya, itu sangat dipakai. Nah, berarti ketika kita ingin mengerti apa itu ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerja sosial, kita bisa ya untuk gabung atau masuk menjadi bagian dari ISTEK Widuri ya. Ya, mungkin ini kawan-kawan kalau seandainya pengen mengetahui apa sih pekerja sosial dan ilmu kesejahteraan sosial, itu dapat gabung atau menjadi mahasiswa di ISTEK Widuri, khususnya di program studi ilmu kesejahteraan sosial. Ya, kawan-kawan kita tunggu di ISTEK Widuri. Inilah beliau Suster Loren yang biasa kita sapa Suster Kargo ya, Suster Loren ya.
Kenapa sih kok bisa disebut suster kargo itu loh? Heeh. Ya, awalnya memang saya juga risih ya dengan sebutan itu, kayak nggak lazim ya. Iya, heeh. Ya, tapi ya mau nggak mau saya sekarang mengakui bahwa memang pelayanan saya hampir setiap minggu saya berada di kargo Bandara El Tari Kupang untuk menjemput dan mengantar jenazah. Nah, Suster Loren ini ke bandara itu tidak menyambut keluarga atau menyambut sanak saudara atau teman ya, tapi menyambut jenazah. Ini yang apa ya, menjadikan kita itu berpikir, itu tuh profesi yang seperti apa sih Sus, kok bisa mendalami penjemputan jenazah itu loh? Gimana ceritanya? Sebetulnya tidak ada profesi seperti itu ya, maksudnya penjemputan atau pekerjaan penjemputan atau pemulangan jenazah gitu ya. Tapi memang ini lahir dari bagaimana kepedulian terhadap manusia ya, martabat manusia yang meskipun sudah jadi jenazah, dia tetap manusia yang harus dijunjung tinggi martabatnya. Karena kalau jenazah sudah masuk kargo, itu kadang-kadang dianggap barang gitu ya. Barang yang kadang-kadang kalau misalnya koper atau apa itu bisa dilempar-lempar gitu ya. Iya. Ini kalau jenazah atau peti jenazah sebesar itu kan nggak akan mungkin dilempar-lempar gitu ya. Nah, ini sebetulnya lahir dari bagaimana kepedulian saya secara pribadi dan juga memang karya kemanusiaan yang memang di situ ya, pelayanan terhadap para pekerja migran Indonesia yang meninggal di negara-negara penempatan. Berarti hal ini yang ditekunin suster itu dari hati ya, Sus ya? Karena melihat banyak problem-problem seperti itu, apalagi mereka-mereka yang apa ya, kaum migran ya, yang keluar negeri kadang biasanya nggak melalui jalur resmi gitu ya, Sus ya. Nah ini apakah suster itu diutus dari suatu lembaga atau LSM atau bagaimana itu, Sus? Ya, awalnya memang saya diutus oleh kongregasi ya, pemimpinan kami menugaskan saya untuk kerasulan anti human trafficking dan migran perantau. Nah di situ terus banyak permasalahan ya yang muncul di dalamnya, terutama permasalahan para pekerja migran yang non prosedural. Gitu. Kegiatan ini atau pengabdian ini itu sudah dilaksanakan itu berapa lama, Sus? Kalau yang khusus pelayanan kargo ya, kami menamakan pelayanan kargo itu hampir 8 tahun ya. 8 tahun. Ya. Jadi suster ini fokus pelayanannya hanya di Bandara Kupang. Ya. Kalau yang jenazah di Bandara El Tari Kupang. El Tari Kupang. Ya, antar jemput jenazah itu ya. Tapi kalau yang jenazah-jenazah itu kan dari kebanyakan dari Malaysia ya. Iya. Dan itu juga kadang-kadang berrelasi dengan pelabuhan, dengan bandara di mana asal para pekerja migran. Karena itu negara tetangga terdekat ya, Sus ya. Yeah. Selain Malaysia, itu ada negara-negara lain? Ada. Seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong. Yeah. Dan semua kasusnya sama, TPPO itu? Tidak semua kasus TPPO. Ya. Tidak Jadi semua yang meninggal itu tidak semua kasus TPPO. Tapi pekerja migran yang bermasalah atau terkendala bahasanya. Mungkin di sana kecelakaan kerja atau apa, tetapi berkas atau surat-surat mereka itu tidak legal itu ya, Sus ya. Makanya itu
dibantu oleh suster ketika ada masalah, dan itu hasil laporan dari jaringan ya. Jaringan, oke, bahkan keluarga. Keluarga, jaringan, biasanya jaringan-jaringan yang kami punyai yang biasa kami kerjasama ya di Kuala Lumpur, di Kinabalu, di apa juga kadang-kadang tidak hanya yang di luar negeri, juga ada yang dari apa pulau-pulau, misalnya ada yang kerja di Kalimantan, Papua gitu. Nah, kira-kira kalau profesi suster yang seperti ini itu menurut suster bisa nggak dikatakan sebagai seorang pekerja sosial? Karena pekerja sosial saat ini sudah dianggap suatu profesi yang diakui melalui Undang-Undang Pekerja Sosial nomor 14 tahun 2019. Tuh, jadi menurut suster itu profesi yang digeluti oleh suster ini bisa dikatakan sebagai salah satu profesi pekerja sosial tidak? Ya kalau secara ilmu ya, memang ini termasuk pekerja sosial ya, tapi bukan pekerja sosial yang sembarang begitu, karena seorang pekerja sosial yang memang sudah dididik secara militan ya, secara keilmuan lah ya. Juga misalnya dia sebagai pekerja sosial yang hanya karena misalnya tidak dengan hati itu tidak akan bisa gitu, karena misalnya hanya istilahnya hanya cari teori, cari popularitas gitu. Bahwasanya dituntut di situ seorang pekerja sosial itu bisa dilakukan atau dijalankan selain dengan keilmuan dia, berarti harus dengan hati ya, susah. Menurut suster itu ya. Nah, hal-hal yang menurut suster bisa dikatakan pekerja sosial itu selain menerima jenazah dari bandara itu, selain itu suster melakukan apa? Selain hanya menerima di kargo atau apa gitu? Ya, kami itu punya 4 program ya. Di kebetulan saya ketua GPIC di kongregasi. Apa itu GPSI? Justice and Peace. Wah, ini bahasa yang luar ini. Justice and Peace. Terus programnya apa tadi 4? Programnya yang pertama itu pendampingan korban. Pendampingan ya. Pendampingan korban hidup, pendampingan keluarga korban. Pendampingan keluarga korban. Kemudian pemberdayaan. Ada pemberdayaan juga. Wah, hebat ini. Kemudian ini apa? Yang terakhir pencegahan ya, dengan sosialisasi ke tempat-tempat yang istilahnya kantong-kantong migran ya. Saya mensosialisasikan bagaimana migrasi aman, bagaimana bahaya trafficking gitu-gitu. Ini hebat ini kawan-kawan We Channel. Apa yang dilakukan oleh Suster Kargo atau Suster Lauren ini sangat hebat, karena selain beliau melakukan pendampingan, baik pendampingan dari si korban, pendampingan keluarga, ada di situ pemberdayaannya ya. Pemberdayaan yang dilakukan itu seperti apa ya, Sus ya? Ya, pemberdayaan kami melakukan pendampingan masyarakat yang rentan menjadi korban, dan juga supaya masyarakat itu mencintai daerahnya sendiri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa itu. Jadi supaya tidak tergiur untuk selalu keluar begitu ya. Misalnya mengelola, yang kami damping itu mengelola perkebunan kelapa, gitu bukan. Ya? Oh bukan. Kelapa itu kan biasanya kalau di kampung hanya dijual 500 atau 1.000 gitu ya. Nah, tapi ini kami mendampingi bagaimana membuat minyak kelapa murni. Nah, terus nanti dijual per botol itu ya. Jadi per botol kan bisa 25.000, 20 itu kan menaikkan nilai ekonomi masyarakat. Terus ada pengelolaan pisang
tepung pisang. Tepung pisang. Ya. Oh, Kan gitu. banyak di sana ya, tapi hanya dijual begitu saja. Tapi bagaimana supaya nilai jual itu bisa lebih banyak untuk manfaat masyarakat. Nah, pertanyaan lagi Sus. Ketika suster menjalankan atau membantu pada suatu kasus gitu ya, di situ suster melakukan dengan diri sendiri atau melibatkan instansi-instansi lain? Mungkin seperti apa gitu? Ya, untuk melakukan pelayanan ini ya, tidak bisa sendiri. Iya. Kita harus berjejaring, baik dengan pemerintah maupun masyarakat dan LSM yang punya visi misi yang sama untuk mengentaskan Masalah masyarakat. ini ya, human trafficking ini ya. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi tidak bisa sendirian, harus berjejaring. Ya, karena saat ini isu human trafficking ini adalah isu besar di Indonesia ya, karena mungkin di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah pedesaan itu hanya berpikir, oh ketika kita keluar negeri pendapatan kita atau income kita akan besar di sana ya, tanpa memikirkan legalitas atau apa gitu ya Sus. Itu yang menjadi salah satu terjadinya human trafficking itu ya Sus ya. Nah, kendala-kendala apa sih Sus yang selama ini menurut Suster Kargo ini biar enak, atau Suster Loren nih ya kan, terserah enaknya Suster Kargo. Menurut Suster Loren, penghambat apa yang selalu ada dalam Suster melakukan apa kegiatan ini? Ya banyak ya tantangannya ya di lapangan itu. Kadang-kadang juga untuk kerjasama dengan yang lain itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena kadang-kadang mereka punya kepentingan sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian juga bagaimana menjaga atau membangun kepercayaan baik masyarakat maupun keluarga itu ya, ketika mereka mengalami persoalan tidak langsung bisa cerita begitu. Bagaimana kita menggunakan seni untuk berkomunikasi ya, supaya mereka juga bisa terbuka apa yang bisa. Kalau mereka terbuka kan kita juga bisa mau menolong itu. Ketika dia terbuka, kita bisa menolong atau apa yang harus kita lakukan untuk korban-korban itu. Berarti menurut saya itu apa yang dilakukan Suster Loren itu sudah mencerminkan beberapa teknik atau keilmuan yang ada di pekerja sosial ya Sus ya. Seperti menjadi konselor, advokator ya kan, mediator. Jadi berarti bisa dikatakan bahwa profesi suster ini suatu profesi yang menurut Undang-Undang 14 2019 itu profesi pekerja sosial yang diakui oleh negara ya. Nah, itu gimana ceritanya Sus ya? Suster mendapat lifetime achievement dari Bapak Presiden kita tuh. Di acara apa sih itu ya kan? Itu kan bergengsi itu menurut saya. Bahkan mungkin menurut We Channel ini sangat bergengsi mendapat penghargaan dari Bapak Presiden. Itu gimana ceritanya itu? Kapan gitu loh? Ya awalnya tuh saya sebenarnya tidak tahu ya. Iya. Waktu itu posisi saya itu ada di Larantuka ketika ada pendampingan korban Gunung Lowotobi di Larantuka. Waktu itu saya tiba di Larantuka itu tanggal 26. Saya naik pesawat waktu itu ke sana, terus tiba-tiba sore hari itu saya ditelepon dari Jakarta bahwa nanti akan mendapat anugerah itu. Terus saya bilang apa itu ya, saya nggak tahu apa itu gitu. Dijelaskan begitu, terus mereka bilang pokoknya tanggal 28 harus ke Jakarta. Nah padahal saya baru datang ke Larantuka itu kan di daerah yang memang harus perjalanan yang tidak mudah ya, butuh karena waktu, harus cari jarak, ya. tiket cepat kan. Terus 27 pokoknya harus berangkat ke Jakarta gitu. Ya sudah, itu acara Natal nasional bersama
tahun lalu ya. Di Jakarta. Iya di Jakarta, di area GBK itu. Nah, harapan dari Suster Loren atau yang disebut Suster Kargo setelah mendapat beberapa penghargaan ini, apa ya harapannya untuk profesi suster ini? Ya harapannya untuk teman-teman muda ya. Ya untuk khususnya untuk teman-teman sejawat atau teman-teman pekerja sosial, baik dari medis, baik pekerja sosial anak atau apa, kan banyak tuh profesi-profesi ya. Ya kalau di generalis, harapan Suster Loren atau Suster Kargo untuk para teman sejawat pekerja sosial. Ya harapannya saya ya untuk mereka bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan hati, terus dengan keterbukaan hati, itu juga akan membuahkan hasil yang baik ya, membangun kepercayaan baik masyarakat, terus orang yang dibantu juga, terus ada kerjasama ya, kita tidak bisa kerja sendiri ya, masalah persoalan sosial ini tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi ya, baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Dan kita jangan takut untuk bersuara, itu yang jelas. Nah inilah kawan-kawan kalimat terakhir, jangan takut bersuara ya, khususnya ya kayak kita para pekerja sosial ya Sus ya, untuk menyuarakan dan selalu membantu atau mendampingi para kaum rentan, miskin, yang prasejarah gitu ya, prasejahtera kan, karena gugup saya ketemu suster ini, udah tokoh yang sangat menginspirasi bagi kita. Mudah-mudahan selalu ya kan, selalu membantu, memberi harapan kepada kawan-kawan kita dan memberi semangat kepada kita kaum sejawat atau kaum pekerja sosial. Nah, mungkin untuk podcast pada hari ini kita cukup dan sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama We Channel, We Share, We Discuss.